UNS mengajar merupakan salah satu solusi yang diterapkan guna menekan naiknya angka positif COVID-19 akibat tindakan pencegahan yang kurang. Materi yang disampaikan dapat diakses secara langsung menggunakan aplikasi, di mana presentan membagikan ilmunya, dan para peserta dapat mengakses di rumah ataupun di ruangan kelas. Protokol kesehatan tetap kita jaga, walaupun proses pembelajaran dilakukan di ruangan kelas. Sebelum para peserta masuk, seluruh meja dan kursi telah disemprot dengan menggunakan disinfektan. Tempat duduk di dalam ruang kelas juga disusun agar berjarak paling tidak 1,5 meter dari satu ke yang lain. Ilmiah dengan pembimbing PPDS Paru Senior, tentunya dengan beragam materi tentang paru yang sudah dan akan kami berikan. Oke, selamat kuliah. Sebagai dokter, sebelum memberikan tata laksana terapi yang baik, tentu kita harus bisa mendiagnosis adanya coronavirus disease 19 ini. Tentu dengan anamnesis yang terinci dan informatif, pemeriksaan fisik yang teliti, kemudian pemeriksaan penunjang laboratorium maupun radiologi yang memang mengarah untuk menegakkan diagnosis COVID-19. Selamat siang, rekan-rekan dokter muda. Kembali lagi saya melanjutkan kuliah yang kemarin sehingga kita itu lebih paham terapi-terapi COVID-19 ya. COVID-19 tentu pemberiannya adalah kita memberikan oseltamivir ya, 2 kali 75 mg. Namanya juga pneumonia, pasti juga di situ ada bakterial atau viral, dan kita harus memang mencari adakah penumpang dari pneumonia bakterialis pada pasien-pasien COVID-19. Antioksidannya di sini asetilsistein, di mana dia diberikannya 1.200 mg. Ya, dilarutkan tentu ya dengan larutan salin 100 cc 0,9%. Ini diberikan, ini 1 cc-nya itu 200 mg. Padahal ini kandungannya itu 25 cc sehingga satu botol ini ada 500 mg. 500 mg berarti ya. 5.000, 5 gram berarti. Dan kita memberikannya itu 1.200 setiap harinya. Ini di Rumah Sakit Dr. Muwadi diberikan dexamethasone itu 5 mg per 24 jam pada pasien yang kritis. Enoxaparin ini kandungannya adalah 40 mg atau sebanyak satu filenya itu 0,4 cc ya, diberikan. Antiviralnya ya, remdesivir, kemudian favipiravir ya. Ini diberikan kalau tergantung dari prosedur tetapnya atau mungkin alur dari tiap-tiap institusi kesehatan. Kebetulan kalau di Rumah Sakit Dr. Muwadi ini diberikan pada saat COVID derajat sedang atau derajat berat. Favipiravir diberikan dengan loading dose ya, 2 kali 1.600 dilanjutkan dengan 2 kali 600. Ini dan remdesivir juga gitu, dia bentuknya vial ya, satu filenya itu 100 mg ya. Ini adalah tocilizumab ya, gimana atau kandungannya 20 mg per cc. Biasanya diberikannya 400 mg. Bisa diulang tetapi selisihnya harus lebih dari 12 jam. Tergantung dari pertimbangan klinis, dan maksimalnya adalah pemberiannya adalah 400 mg sekali pemberian. Mohon izin bertanya dokter, untuk saat ini kan ramai beredar tentang terapi plasma konvalesen, dan dok saya ingin bertanya dokter, untuk penerapan terapi plasma konvalesen itu bagaimana sih dok, kapan dipakainya, kemudian apakah ada kontraindikasi tertentu pada pasien yang akan diterapi dengan TPK ini? Terima kasih dokter. Lebih jelasnya apa itu tentang terapi plasma konvalesen akan saya putarkan video edukasi. Dipersilakan. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Eki Smumpuni Ramadhani. Saya PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Rumah Sakit Dr. Muwadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu terapi terkini pada COVID-19, yaitu terapi plasma konvalesen pada COVID-19. Apa itu plasma konvalesen? Plasma konvalesen adalah
suatu plasma yang didapatkan dari pasien yang sembuh dan telah memiliki kekebalan terhadap patogen, virus, bakteri, jamur, dan sebagainya. Bagaimana cara kerjanya? Pasien atau orang yang telah terinfeksi COVID-19 kemudian sembuh akan menjadi pendonor. Plasma donor akan mempunyai antibodi spesifik dari SARS-CoV-2 dan NAPS. Sehingga akan mengakibatkan perkembangbiakan virus SARS-CoV-2 turun. Siapa yang mendapatkan terapi plasma kovalensen? Yaitu pasien terkonfirmasi COVID-19 yang sakit berat atau kritis, lanjut usia, penyakit penyerta yang berat yang memiliki risiko perburukan. Kontraindikasi pemberian terapi plasma kovalensen pada COVID-19 ada dua, absolut dan kontraindikasi yang relatif. Kontraindikasi absolut meliputi riwayat alergi produk plasma, kehamilan dan menyusui, defisiensi imunoglobulin A, trombosis akut, dan gagal jantung yang berat. Untuk kontraindikasi relatif meliputi shock sepsis, gagal ginjal dengan tahap dihemodialisa, penyakit-penyakit pada faktor koagulasi darah, penyakit penyerta yang meningkatkan risiko trombosis. Bagaimana cara melaksanakan terapi plasma kovalensen? Yang pertama ada syarat donor, yang kedua ada syarat resipien atau syarat penerima. Untuk syarat donor meliputi 1. Pasien pernah didiagnosis positif COVID-19 melalui hasil pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, resolusi gejala secara menyeluruh minimal 14 hari sebelum donasi plasma. Yang ketiga, pendonor berjenis kelamin pria. Yang keempat, pendonor wanita harus negatif terhadap antibodi HLA atau Human Leukocyte Antigen atau dari wanita yang belum pernah hamil. Yang kelima, hasil negatif COVID-19 dari 1 atau lebih apusan nasofaring atau orofaring. Yang terakhir, titel optimal NAPS SARS-CoV-2 harus lebih dari 1:320 bila pemeriksaan bisa kita lakukan. Dari ini dapat kami simpulkan bahwa terapi plasma kovalensen pada COVID-19 memiliki efektivitas yang baik sehingga bisa kita gunakan menjadi terapi pilihan pada COVID-19. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu mungkin pengetahuan dan ilmu tentang penegakan dan tata laksana COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transfer ilmu tidak akan terputus. PPDS Paru tetap belajar sekaligus membimbing adik-adik dokter muda. Adik-adik dokter muda juga ikut belajar untuk tercapainya kompetensi sebagai dokter yang siap berkompetisi, khususnya di bidang penyakit paru dan pernafasan. Pandemi tidak menghalangi kita untuk tetap belajar dan mengembangkan diri. PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi UNS siap mengabdi dan siap berbagi.